Banyak orang berpuluh-puluh tahun menikah tidak dikaruniakan anak. Saya kenal seorang kaya raya di Jakarta. Dia sering umroh ke Madinah waktu itu. Dan saya tinggal di Madinah. Anak saya kan banyak. Melihat anak saya, dia rupanya sudah kemana-mana. Mencoba untuk mendapatkan anak. Sudah sampai ke Amerika, sampai ke Jerman. Sampai membuat bayi tabung berkali-kali. Dan hampir 20 tahun sudah menikah tapi juga tidak dikaruniai anak. Sampai dia di Madinah di Masjid Nabawi, dia bilang kepada saya Pak berdoa kepada Allah, ambil kekayaan saya semua dan berikan saya anak. Begitulah sampai dia kepengen punya anak. Karunia anak ini luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi' mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal thana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wa qala ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi yuzbah anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan bersama, yaitu Ustadz Muhammad Ridwan, yang mana kita semua hadir dalam untuk menghadiri undangan beliau dalam rangka mensyukuri nikmat lahirnya putra beliau yang diberi nama dengan Faqih Muhammad Awwa. Kemudian tentu seluruh keluarga yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tetamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama sekali, tidak lupa kita selalu mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena acara yang ditaja ini, pertama sekali apa yang menjadi niat daripada Ustadz Muhammad Ridwan membuat acara ini, kemudian juga semua kita yang telah berniat hadir, semuanya ini tidak mungkin berlaku dan terlaksana kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya diminta di sini sedikit untuk memberikan tausiah dalam acara akikah ini. Maka pertama sekali saya ingin mengingatkan kepada Ustadz Muhammad Ridwan, saya sendiri dan juga Bapak Ibu yang hadir,
bahwa anak ini merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menghendaki menganugerahi anak itu adalah Allah. Maka anak itu bukan rekayasa manusia. Memang kita diperintahkan oleh Allah berpasang-pasangan. Tapi di antara pasangan ada yang dikaruniai oleh Allah anak, ada yang tidak dikaruniai anak. Banyak orang berpuluh-puluh tahun menikah tidak dikaruniakan anak. Saya kenal seorang kaya raya di Jakarta. Dia sering umroh ke Madinah waktu itu. Dan saya tinggal di Madinah. Anak saya kan banyak. Melihat anak saya, dia rupanya sudah kemana-mana mencoba untuk mendapatkan anak. Sudah sampai ke Amerika, sampai ke Jerman, sampai membuat bayi tabung berkali-kali. Dan hampir 20 tahun sudah menikah tapi juga tidak dikaruniai anak. Sampai dia di Madinah, di Masjid Nabawi, dia bilang kepada saya Pak berdoa kepada Allah, ambil kekayaan saya semua dan berikan saya anak. Begitulah sampai dia kepengen punya anak. Karunia anak ini luar biasa. Maka di dalam Al-Quran Allah, ketika Allah menceritakan anugerah anak kepada seseorang, maka Allah pakai dengan kalimat wabasyarnahu wa nubasyiruhu. Seperti bagaimana Allah memberikan kabar gembira kepada Zakaria dengan karunia anak, yaitu yang bernama Yahya. Inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi artinya itu, coba apa kata Allah? Allah sendiri yang bilang, inna nubasyiruka. Kami hai Zakaria memberikan kabar bahagia dan kabar gembira. Berarti ini Allah sendiri yang langsung bilang. Berarti karunia anak itu adalah kebahagiaan dan kegembiraan bagi pasangan. Nah, kalau tidak percaya Bapak Ibu yang punya anak, kadang-kadang kita itu masalahnya. Ketika dikasih nikmat tak terasa. Kadang-kadang nikmat itu dan kita tidak bahagia. Maka kalau kita ingin mengetahui berapa nilai dan betapa nilai nikmat yang Allah berikan kepada kita, tanya orang yang tidak mendapat nikmat itu. Maka kalau Bapak Ibu mau tahu nikmatnya punya anak, tanya pasangan yang tidak punya anak. Jadi kadang-kadang karena kita sudah punya, kadang tidak sadar kita bahwa itu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan. Maka Nabi diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ada dua Nabi yang sampai tuanya tak pernah dia berhenti berdoa minta anak. Pertama Nabi Zakaria, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bahkan dia minta anak sampai tidak ada lagi kemungkinan istrinya beranak. Kenapa? Karena dia sudah tua renta. Nabi Zakaria itu dibayang atau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tulang belulangnya sudah bungkuk, kemudian rambutnya sudah memutih, wasta'al ra'su syaiba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi saya tidak akan berhenti dan tidak akan pernah capek berdoa. Nah, kalau sudah nenek-nenek, istri udah rambut putih semua, akan berhenti kita itu berdoa. Karena memang dalam secara teori ilmu, bahwa kalau sudah wanita menopause tak mungkin lagi punya anak. Coba istrinya sudah menopause, sudah tua renta, tetap juga dia minta anak. Tapi dia tidak nambah istri. Karena kalau ada bapak-bapak di sini bukan berdoa minta anak, dia mikir tambah. Tapi Nabi Zakaria tidak mikir nambah istri dia. Tetapi dia tetap berdoa walaupun dia sudah tua renta. Begitulah.
Tapi karena dia yakin kalau Allah Subhanahu wa taala badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dia pencipta langit dan bumi yang dahsyat ini. Maka kalau dia ingin berkehendak sesuatu cukup dengan kaf dan nun saja. Kun. Selesai itu. Maka keyakinan itulah yang membuat Nabi Zakaria tak pernah berhenti berdoa. Walaupun ini tak mungkin kata orang, tapi mungkin bagi Allah. Akhirnya lahir seorang anak. Maka ketika dikaruniakan anak, inna nubasyiruka. Maka banyak sekali kata-kata tafsir dan itu hubungannya dengan lahirnya anak. Oleh karena itu kita mengucapkan selamat kepada Ustadz Muhammad Ridwan ya, yang telah dikaruniakan anak. Dan berbahagialah dengan karunia anak ini. Jadi anak ini di samping dia nikmat yang luar biasa, dia adalah perhiasan dan keindahan hidup keluarga suami istri. Maka di dalam Al-Quran Allah membayangkan, menggambarkan bahwa anak itu perhiasan. Maka cantiknya perempuan kalau dia berhias. Kalau tak berhias, tak cantik. Ruangan rumah kita dihiasi, kalau dia cantik baru indah. Tapi kalau tidak ada hias, tak ada cantik. Maka hidup ini juga begitu. Tidak akan kelihatan indah dan cantik hidup ini kecuali dengan adanya anak. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiasi. Berarti itu perhiasan. Di dalam ayat yang lain Allah secara tegas mengatakan, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Tapi ya di sini ada juga makna hiburan bagi orang yang tidak dikaruniai anak ayat ini. Bagaimana menjadi hiburan bagi orang yang tidak dikaruniai anak? Karena Allah mengatakan, ingat harta dan anak itu adalah perhiasan. Perhiasan itu artinya adalah sesuatu yang tidak merupakan sesuatu yang fundamental. Artinya hakikat hidup bukanlah dengan adanya anak. Tapi anak itu sifatnya perhiasan. Jadi kalau tidak punya anak, jangan terlalu kesal. Karena anak itu hanya sekedar perhiasan. Nah, ada orang yang kadang-kadang barangkali ini mohon maaf putus asa dalam hidupnya. Karena tidak dikaruniai anak. Maka di sini Allah mengingatkan juga. Jadi ada dua sisi di situ. Pertama mengingatkan betapa hebatnya nikmat dikarunia anak. Yang kedua itu juga diingatkan yang tidak punya anak usah kecewa. Karena anak itu adalah sekedar hanya perhiasan. Rumah ini tidak berhias tak ada masalah. Yang penting ada rumah. Kan begitu. Alhamdulillah. Oleh karena itu nikmati. Karena ini adalah merupakan nikmat maka wajib kita mensyukuri. Tapi ingat di satu sisi bahwa anak ini adalah merupakan karunia, merupakan nikmat dan dia merupakan perhiasan, zina. Tapi ingat Ustadz Muhammad Ridwan dan kita semua dan saya sendiri bahwa anak itu juga amanah yang Allah titipkan kepada kita bersama. Itu amanah Allah. Dan yang jadi amanah ini semua nikmat Allah itu amanah. Titipan. Yang kita pakai di badan kita, yang melekat di badan kita, di luar badan kita, seluruh nikmat Allah itu amanah. Dan amanah itu Allah titipkan kepada kita. Dan kita diperintahkan, diwajibkan oleh Allah menunaikan amanah. Maka apa amanah yang Allah titipkan kepada kita yang berhubungan dengan anak? Maka di sini ada beberapa hal yang dititipkan oleh Allah amanah ketika kita punya karunia anak. Maka di antaranya kita diwajibkan untuk bersyukur. Bersyukur itu di antaranya adalah inilah kita melakukan acara ini. Maka dari awal pas dia lahir maka kita bersyukur kepada Allah. Tentu dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Tetapi anak itu pas lahir dia diambil. Kemudian dikumandangkan kalimat tauhid.
azan di sebelah telinganya yang kanan, kemudian diqamatkan di telinganya yang kiri. Artinya ini, kita mantapkan perjanjian dia ketika dia di dalam rahim sebelum dikeluarkan. Sebelum Allah keluarkan, lahirkan dia daripada rahim ibunya. Maka di dalam ayat Al-Quran, Allah mengatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum. Di situ ada ayat alastu bi rabbikum qalu bala. Maka janji itu kita mantapkan pas dia keluar. Maka kita bisikkan kepadanya kalimat tauhid, Allahu Akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian kewajiban apa yang harus, dan ini adalah amanah kepada orang tua terhadap anak. Ingat, ini amanah. Jadi jangan Bapak Ibu hanya bersenang-senang dengan anak. Jangan hanya menikmati dan bergembira dengan punya anak. Sehingga karena saking gembiranya lupa bahwa dia sebagai amanah. Sehingga tidak kita pedulikan amanah Allah. Kenapa? Karena larut dalam kegembiraan dan kenikmatan punya anak. Nah, ini yang penting ini. Maka silakan kita bergembira, tidak ada masalah. Silakan bahagia dengan anak. Tetapi ingat, dia itu adalah amanah, titipan Allah. Maka awal dia lahir sudah kita azankan. Setelah itu hari ke-7 kita akikahkan. Maka alhamdulillah Ustadz Muhammad Ridwan pada hari ini hari keberapa? 7 ya? 21. Tidak ada masalah. Kenapa kata ulama? Kalau sunnahnya hari ke-7. Kalau tidak bisa hari ke-14. Kalau tidak bisa hari ke-21. Itu sunnahnya. Maka alhamdulillah kita diundang untuk melaksanakan apa yang menjadi amanah. Akikah ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Sepakat ulama mengatakan bahwa akikah ini hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Hanya ada satu ulama yang mengatakan wajib, yaitu ulama Zahiriyah. Selain itu mengatakan bahwa akikah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian ingat apa makna daripada akikah itu sendiri? Makna dari akikah itu sendiri ada 2. Yang pertama yang dikatakan dengan akikah adalah kambing yang disembeli sebagai rasa syukur. Karena ketika kita bersyukur, kita disuruh bergembira. Ketika kita bergembira, kita tak boleh bergembira sendiri. Maka kita ajak orang bergembira bersama kita. Maka bukti kegembiraan kita, disediakan kita makan. Maka kalau sudah makan gembira itu. Tapi kalau tak ada makanan, berarti tak gembira itu. Maka kalau anak laki-laki 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Alhamdulillah kita diundang ini makan-makan. Ini makan-makan ini simbol kegembiraan. Jadi kalau kita bahagia dengan orang, itu tak ada minum, tak ada makan, tak ada. Itu orang sedih. Itu. Mungkin orang lagi stres. Tapi kalau dia lagi bahagia, pasti dia ngajak makan. Alhamdulillah, akikah itu ada maknanya. Pertama sekali adalah rambut yang dibawa oleh bayi ketika dia lahir. Maka rambut itu ketika hari akikahnya dia dicukur. Maka salah satu sunnahnya nanti wayuhlak. Rambut itu dicukur, setelah itu ditimbang. Setelah ditimbang nanti disedekahkan emas atau perak seberat timbangan rambut yang dibawa oleh bayi. Ini hukumnya sama, baik bayi laki-laki atau bayi perempuan. Jadi nanti tidak cukup dipotong-potong atau dipendek-pendekkan saja. Kalau sebagai simbolis tidak ada masalah. Tapi setelah itu dibotakkan. Jadi rambut yang dibawa itu nanti itu dihabiskan semuanya supaya tumbuh rambut yang baru. Jadi jangan rambut yang dari janin dipelihara juga. Maka itu harus dibuang. Ini sunnah Rasulullah SAW. Kemudian uqah itu juga kambing yang disembeli pada hari ke-7. Kemudian apalagi kewajiban, yaitu memberi nama yang baik. Dan alhamdulillah bahwa putra Muhammad Ridwan yang baru lahir ini
dikasih nama luar biasa. Faqih Muhammad Awwah. Nah, ini faqih ini berarti cita-cita. Ini kan nama itu doa. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memberi nama. Nama itu bahkan Allah sendiri yang mengajarkan. Ketika Allah memberikan karunia anak kepada Nabi Zakaria, langsung Allah ngasih nama. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Namanya Yahya. Itu Allah mengatakan itu. Berarti ngasih nama siapa? Allah. Berarti itu syariat Allah ngasih nama. Dan nama itu banyak hikmahnya. Salah satu hikmah nama membedakan dia nanti dari yang lain. Kemudian yang kedua adalah nama itu doa. Itu yang terpenting. Maka apa kewajiban orang tua? Memberi nama anak dengan nama yang baik. Sehingga semua orang akan memanggilnya dengan nama itu. Dan setiap orang memanggil dengan nama, kalau nama itu baik, maka insya Allah itu adalah doa. Maka alhamdulillah namanya faqih. Faqih ini adalah seorang yang dalam ilmu agamanya. Faqih itu orang yang luas dalam ilmu agamanya. Sehingga ini mewakili salah satu bidang dalam agama. Namanya kalau bahasa lainnya ahli fikih. Wow, itulah faqih ya. Ahli fikih. Maka Masya Allah luar biasa. Kemudian juga disambung dengan nama Muhammad. Terpuji. Kemudian juga disambung dengan Awwah. Awwah ini luar biasa ini. Dia bukan hanya berilmu, tapi berilmu dia terpuji di mana-mana. Setelah itu orang yang dekat selalu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Awwah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang selalu berdoa kepada Allah, orang yang selalu sujud kepada Allah, itu namanya Awwah. Orang yang selalu bermunajat kepada Allah itu namanya Awwah. Maka kita doakan semoga jadi cita-cita daripada Syekh Ustadz Muhammad Ridwan ini terhadap anaknya dikasih cita-citanya itu tergambar dari nama yang dilengketkannya kepada anaknya. Jadi anak saya ini ke depan akan saya mau jadikan apa ini? Maka beliau beri nama dan nama itu adalah cita-cita. Maka kita semua dikasih tahu nih tentang nama anaknya supaya apa? Supaya kita akan memanggil dan semua kita akan berdoa. Setiap panggilan mudah-mudahan kita doakan ya. Dan ini saya ingat kepada doa yang didoakan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang paling dicintainya yaitu Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini adalah sepupu Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah SAW berdoa untuk beliau. Dia sangat sayang kepada Ibnu Abbas. Banyak sekali wasiat-wasiat Rasulullah kepada kita bersama. Tapi wasiat itu disampaikannya kelewat Ibnu Abbas. Maka kalau kita ingin mengetahui apa saja wasiat-wasiat Rasulullah kepada kita, baca wasiat-wasiat beliau kepada Ibnu Abbas. Karena wasiat beliau walaupun untuk satu orang, tetapi itu untuk semua kita. Maka salah satu doa yang didoakan Rasulullah untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Masya Allah. Orang yang paling dicintainya, orang yang paling disenanginya, orang yang paling dekat kepada beliau. Apa doa Rasulullah untuk beliau? Bukan jadikan dia Allah, jadikan dia sebagai seorang pejabat tinggi. Nah, jadikan dia sebagai orang kaya. Bukan begitu. Tapi apa doa yang terbaik? Maka itulah cita-cita nih. Saya ingatkan Bapak Ibu, cita-cita dan doa terbaik untuk anak kita adalah doa Rasulullah untuk Abdullah ibnu Abbas. Apa itu? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang faqih dalam luas pengetahuan agamanya. Kenapa Bapak Ibu? Itu yang didoakan Rasulullah SAW. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi." Allahu akbar. Menumpuk pada diri depan Islam. Kalau kita cari kita pengen pada Allah, seluruh kebaikan menumpuk pada anak kita, maka cita-cita doa kita Allah luas
Maka ayat tadi siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, yufqih, maka Allah dia orang dalam pengetahuan dan insyaallah kita cita ini. Doa apa ibu kalau mendoakan tidak serta pas di kaki ali biki ada doa doa itu segala sesuatu bahwa apa mau mau saja tapi mampu saya bagi final ke sana malam hari Allah kita ada ajar lagi di doa gitu dalam berdoa benak kau tulis doa maka tugas Ridwan ini orang menjadi ini tunggu Ustaz Ridwan ini orang fakir Masya Allah yang akan berilmu akan menyenangkan Allah berkati akhir waktu saya ucapkan bila sangat terhibur Allah mubarak ala rati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma nabatan lana Allahumma salihin waslin ulama'il amin al-barina an-nafi'a umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Aku lihat astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.